Alkisah di Kerajaan Pasir Batang. Tinggallah seorang raja bernama Prabu Tapa Agung. Melihat sang raja yang sudah tua, sang permaisuri memikirkan tentang penyerahan tahta kerajaan kepada salah satu putrinya. Kanda, sudah beberapa hari ini Dinda melihat Kanda begitu murung. Kenapa? Ada yang bisa Dinda bantu? Ini Dinda, Kanda sudah tidak muda lagi. Semakin hari Kanda semakin tua dan kesakitan. Kanda tidak bisa menjalankan tugas sebagai raja Pasir Batang. Kanda layak turun tahta, Dinda. Dinda juga berpikir demikian. Akan tetapi, Dinda bingung harus memilih Purbasari atau Purbarara. Setelah memikirkan tentang pergantian tahta, akhirnya Prabu Tapa Agung menyerahkan tahta kerajaan kepada putri bungsunya, Purbasari. Hal ini membuat putri sulungnya si Purbararang merasa iri dan dengki terhadap Purbasari. Para Dayang kemana sih? Mereka tidak tahu apa aku sedang kesal. Dayang! Maaf Tuan Putri, ada apa? Sampaikan kabar buruk ini kepada Raden Indrajaya. Cepat! Baik Tuan Putri. Raden, ada hal yang perlu dibicarakan bersama Tuan Putri Purbararang. Raden diminta untuk segera ke kerajaan sekarang. Baiklah. Bagaimana ini? Ayahandaku sungguh tidak adil. Dia lebih memilih Purbasari daripada aku untuk menjadi ratu. Padahal kan jelas-jelas aku kakak sulungnya. Ini tidak bisa dibiarkan. Sebaiknya Dindalah yang menjadi ratu. Lalu bagaimana ini Kanda? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kalau kita mengutuk adikmu itu? Akhirnya, mereka pun menemui dukun sakti bernama Ki Ronde untuk meminta ramuan jahat. Ada apa kalian datang kemari Purbararang dan Indrajaya? Tolong membuatkan aku sebuah ramuan Ki untuk mengutuk Purbasari. Baiklah. Campurkan ini pada minuman Purbasari, maka ia akan mendapatkan penyakit yang aneh. Terimalah perak ini Ki sebagai bayaranmu. Sesampainya di kerajaan, Purbararang mencampurkan ramuan dari Ki Ronde ke dalam minuman Purbasari. Purbasari, minumlah. Aku telah membuatkannya untukmu. Terima kasih, Kak. Kak, ada apa ini? Kenapa tubuhku terasa sangat panas dan gatal sekali? Ada apa dengan tanganmu? Mengapa engkau menjadi buruk rupa seperti itu? Aku tidak tahu kenapa, Kak. Jangan-jangan kamu terkena kutukan ya? Aku harus memberikan kabar ini kepada Ayahanda dan Ibunda. Ayahanda, Ibunda, lihatlah Purbasari. Inilah akibat dari keputusan Ayahanda yang telah melanggar hukum yang sudah ada. Tata itu seharusnya untuk aku, bukan untuk Purbasari. Para leluhur pasti murka. Jangan-jangan sebentar lagi bukan hanya Purbasari, tapi seluruh kerajaan ini akan mendapatkan kutukan. Kalau begitu, kita perlu mengasinkan Purbasari. Baiklah, demi kebaikan kerajaan, sebaiknya Purbasari diasingkan dari kerajaan. Jika itu memang yang terbaik, Purbasari rela apabila tahta kerajaan jatuh di tangan Purbararang. Akhirnya, dengan berat hati, mereka memutuskan untuk mengasingkan putri bungsunya ke hutan agar kerajaan tidak terkena kutukan. Sabar ya Tuan Putri, semoga Tuan Putri selalu dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih Nisari telah menguatkanku. Jangan khawatir Tuan Putri, setiap hari hamba akan kesini membawakan makanan dari kerajaan. Terima kasih Ni. Sementara itu, di kerajaan terjadi kekacauan akibat sifat buruk Purbararang yang tidak bijaksana terhadap rakyatnya. Lalu beberapa warga datang menghampiri Purbararang lalu berlutut di depannya. Ratu, bantu kami Ratu, kami sangat kesusahan. Iya Ratu, sudah 3 hari kami tidak makan. Sudikah Ratu membantu kami dengan memberikan sedikit kami makanan? Lancang sekali kalian. Kalian tuh siapa? Beraninya meminta makanan kepada Ratu. Dayang, usir mereka dari sini. Cepat! Baik Tuan Putri. Ratu, kami mohon Ratu, kami mohon. Tolong antarkan makanan ini ke Putri Purbasari ya Nisari. Baiklah, akan aku antarkan. Ternyata jahat sekali ya Ratu Purbararang. Kamu baru tahu, dia kan emang jahat sekali dari dulu. Sifatnya sangat bertolak belakang dengan Putri Purbasari. Iya benar, pantas saja Prabu Tapa Agung lebih memilih Purbasari daripada Purbararang. Lantas, kenapa Ratu Purbasari diasingkan?
Kamu tidak tahu, Putri Purbasari kan sekarang buruk rupa. Wah, jangan-jangan dia diguna-guna lagi oleh kakaknya sendiri. Terimalah Tuan Putri, hamba bawakan makanan dari kerajaan. Terima kasih Nisari. Saat perjalanan kemari, hamba mendengar para warga yang sedang mengeluhkan sikap Ratu Purbararang. Oh ya, apa yang terjadi? Saat ini, para rakyat sedang mengalami kelaparan, tapi Ratu Purbararang tidak mau membantu mereka. Jadi para rakyat sedang kelaparan. Kalau begitu, bawalah saja makanan ini untuk mereka. Lalu, bagaimana dengan Tuan Putri? Persediaan makanan aku kemarin masih ada. Baiklah Tuan Putri. Sebenarnya aku juga sedang kelaparan, tapi rakyatku lebih membutuhkannya. Jangan ganggu aku, pergilah. Jangan takut Putri, aku tidak akan melukaimu. Kau bisa berbicara. Sebenarnya aku belum indra, karena aku melakukan kesalahan, aku dikutuk dan dibuang di hutan. Wah, kita senasib. Aku juga terkena kutukan buruk rupa. Bagaimana kalau kamu aku panggil Lutung Kasarung? Lutung karena kamu berwujud seperti kera, dan Kasarung karena kamu tersesat di hutan. Siapa namamu Putri? Panggil saja aku Purbasari. Baiklah Putri Purbasari, tadi aku melihat kamu kelaparan. Maukah kamu makan pisang ini? Terima kasih Lutung. Mereka pun semakin akrab. Setiap hari mereka bermain bersama. Lutung menjaga Putri Purbasari dengan baik. Kadang mereka bercanda. Kadang mereka makan bersama. Mereka juga senang bermain air, dan hingga pada suatu hari, Lutung berdoa agar Purbasari sembuh dari kutukan. Doanya pun terkabul. Lutung mengajak Purbasari ke telaga. Putri, ikutlah aku ke danau, cobalah basuh tanganmu. Baiklah. Wah, ajaib sekali. Kutukanku telah hilang. Cobalah Lutung. Mungkin kutukanmu juga akan hilang seperti kutukanku. Tidak bisa Putri, kutukanku abadi. Kutukanku akan hilang jika aku menemukan cinta abadiku. Wah, Tuan Putri sudah sembuh. Kutukannya menghilang. Iya benar, semua ini berkat Lutung Kasarung. Berarti Tuan Putri sudah bisa kembali ke kerajaan. Sepertinya tidak. Apa maksud Tuan Putri? Aku betah tinggal di sini bersama Lutung. Tapi Tuan Putri, Prabu pasti sudah sangat merindukan Tuan Putri. Tolong pertimbangkan lagi Tuan Putri. Baiklah, tapi dengan satu syarat. Lutung harus ikut bersamaku ke kerajaan. Tentu saja Tuan Putri, mari ikut bersama kami. Baiklah. Wah, Putri Purbasari sudah sembuh, cantik sekali. Wah, cantik sekali. Kau mungkin saja telah sembuh dari kutukan Purbasari, tapi tidak semudah itu untuk kembali ke kerajaan ini. Aku mempunyai persyaratan untuk membuktikan siapa yang lebih pantas menjadi ratu di kerajaan Pasir Batang ini. Persyaratan yang pertama, kita adu rambut siapa yang lebih panjang. Tunjukkanlah rambutmu Purbasari. Kau boleh memenangkan persyaratan yang pertama ini, tapi untuk syarat yang selanjutnya, akulah yang akan menang. Yang menang akan menjadi ratu di kerajaan Pasir Batang ini, dan yang kalah harus pergi dari kerajaan ini. Syarat yang kedua, kita adu kegagahan dan ketampanan pasangan. Kanda, Raden Indrajaya, tunjukkanlah kegagahan dan ketampananmu. Pasangan Purbasari, tunjukkanlah. Ini Kak, pasangan aku. Apa?
seekor lutung pasanganmu. Iya kak, aku memang sangat mencintainya. Kutukanmu sudah hilang. Oh tidak, Kanda, apakah artinya aku yang harus meninggalkan kerajaan ini? Tidak perlu kak, tinggallah di sini bersamaku. Maafkan aku Purbasari, aku telah jahat kepadamu. Tidak apa-apa kak, aku sudah memaafkanmu dari lama. Terima kasih adikku.